Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman. Nah, kali ini kita akan membicarakan kekeringannya dan kesulitan air bersih di sekitar nih Jakarta Utara nih. Ya, sekitar sini nih, sampai sini nih. Ya, ini beresiko tinggi karena informasinya penyerapan air laut itu udah sampai di sekitar Jakarta Pusat ya. Sekitar Cempaka Putih, Senen gitu ya. Nah ini sekarang sudah hampir 2 bulan tidak turun hujan ya. Nah jadi di sekitar sini nih, pantai-pantai ini sampai sini nih, bahkan sampai ke Pulau Jawa ya, ini akan kesulitan air bersih ya, sekitar 1 kilometer dari bibir pantai. Itu sangat luar biasa, sudah mulai kekeringan. Nah, mungkin sampai ke arah Banten ya gitu. Jadi ini luar biasa, boleh dikatakan bisa jadi bencana ya. Jadi biasanya kalau kita waktu belajar di SD ya, bulan September, Oktober, November, Desember ya, 4 bulan itu musim hujan gitu ya. Ini September sudah berlalu, hujan hanya sekali kalau nggak salah itu, dan itu pun hanya 15 menit di Jakarta Selatan ya. Nah bagaimana dengan Oktober nih, kita lihat awal Oktober ini belum ada tanda-tanda hujan ya, masih panas ya. Jadi sudah artinya sudah terganggu cuacanya ya, karena basicnya atau rumusnya adalah September, Oktober, November, Desember, dimana bulan yang berakhir dengan kata ber, nah itu musim hujan ya gitu. Jadi inilah daerah wilayah tropis seperti Indonesia seperti itu ya. Nah ini kalau ini sampai bulan Oktober atau November awal tidak musim hujan, ini penduduk sekitar sini nih akan mengalami kesulitan dengan air bersih, kering semua di sini, bahkan sampai ke daerah Senen atau Cempaka Putih itu udah kering, dan terpaksa harus menggali ke sumur lagi gitu ya. Sumur pompa bor itu harus diperdalam lagi sekitar 40 meter. Bahkan di beberapa di daerah Jakarta Selatan itu ya sudah menggali sumur lagi gitu. Biasanya di daerah Tebet itu sekitar 20 udah sulit mendapatkan air, jadi dia harus sekitar 30 sampai 35 meter terutama untuk perkantoran ya. Jadi harus perlu dibor lagi begitu. Nah ini penduduk sekitar sini mulai dari dikatakan Cengkareng itu ya sampai sini nih sekitar ada 500 ribuan, jadi yang akan terdampak ini ya. Nah ini menjadi masalah baru karena selain juga abu berterbangan, air bersih sulit didapat, sumur-sumur sudah kering. Nah itu kemungkinan akan timbul beberapa penyakit ya, terutama ISPA. Nah, kedua mungkin karena kesulitan air bersih. Nah ini akan terjadi disentri atau diare nantinya. Dan ketiga juga bisa demam berdarah ya, apabila hujan sudah mulai turun lagi. Nah demam berdarah terutama pandemi ya, wabah demam berdarah ya, bukan pandemi. Jadi itu yang resikonya saat ini akan dihadapi oleh orang-orang yang tinggal di sekitar pantai nih, terutama Jakarta Utara, Jakarta Barat ya. Bagaimana daerah lainnya nih, kalau kita lihat aja, ambil contoh Pulau Jawa ya. Nah Pulau Jawa ini kan di sini Jakarta ya. Nah di sekitar pantai sini ini akan bermasalah juga karena cuacanya sama, sampai Surabaya, bahkan sampai situ Bondo sini, Banyuwangi, Bali juga bisa terjadi gitu ya. Dan kesulitan air bersih, dan hampir sama dengan Jakarta juga Surabaya ini. Jadi terutama pinggiran pantai ya, itu akan mengalami kesulitan. Begitu pula yang di daerah pantai sini nih. Kalau di daerah sini kan pegunungan nih, masih mungkin bisa mendapatkan air yang cukup ya. Tapi kalau daerah-daerah sini nih, daerah kering-kering sini bawah ini, jauh dari pegunungan, mungkin akan sulit mendapatkan air bersih apabila hujan tidak turun juga sampai akhir Oktober. Ini resiko tinggi gitu ya. Berarti udah 2 bulan di skip ya, September, Oktober. Jadi ada perubahan cuaca seperti gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya ini pada berdoa aja, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi jangan dianggap enteng ini.
ya, karena berpotensi kalau sampai di Jakarta aja 500-an ribu nih orang yang tinggal di Jakarta Utara ya akan kesulitan air bersih dan juga berpotensi kena ISPA dan wabah penyakit lainnya. Begitu pula di daerah-daerah sini sampai katakan Jakarta sampai Surabaya ini mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta penduduk yang tinggal di pinggiran pantai ini ya. Ini akan bermasalah juga, terutama di kota Semarang, kota-kota besar yang jumlah penduduknya padat ya, dan Surabaya. Nah ini harus pemerintah ini harus mengambil langkah-langkah antisipasi gitu ya. Jangan berpolitik terus nih orang-orang politik. Jadi harus dipikirkan juga rakyat. Jadi harus apa namanya istilahnya preemptif, pencegahan lebih awal, lebih dini gitu. Bagaimana apabila dibuatkan skenario, bagaimana apabila ini hujan tidak turun sampai Oktober juga, skenario bagaimana gitu, bagaimana cara menanganinya. Nah pas sudah kejadian sampai Oktober, November belum turun hujan, udah ada action gitu loh. Jangan diskusi lagi, rapat sana rapat sini gitu loh. Kasihan nih rakyat nih, saat ini aja abu udah berterbangan, udah banyak yang batuk-batuk, anak-anak udah radang ISPA, bahkan sebagian ada yang flek di paru-paru. Nah itu kan udah apa artinya public health manajemennya itu amburadul istilahnya gitu. Jadi kesehatan masyarakatnya itu pengelolaannya amburadul, public health management nggak jelas gitu ya. Dan juga data-data di sini, data-data tentang penyakit yang up to date ya atau real time itu juga sulit didapat gitu ya. Sehingga kita hanya tebak-tebakan aja, artinya juga menganalisa pakai skenario gitu ya. Kalau seperti angka statistik yang ada aja gitu, data-data lama ya diperkirakan sekian gitu. Jadi mudah-mudahan hujannya sudah turun nih akhir Oktober ya. Sementara di Sumatera sendiri dilaporkan juga sudah mulai banyak yang kebakarannya hutan-hutan, jadi kabutnya sudah banyak mengganggu penerbangan maupun juga warga setempat. Ya, umpamanya Sumatera itu biasanya di daerah Jambi, Riau, nah ini kebakaran daerah-daerah sini nih. Nah ini mengganggu juga penerbangan di Singapura, masyarakat Singapura, karena setiap tahun itu kan berulang lagi terjadi lagi. Jadi pemadaman lagi nih sekitar sini, asap-asap tebal nih karena kebakaran hutan. Jadi udah puluhan tahun seperti begitu, nggak ada strategi yang yang efektif ya untuk menanggulangi kebakaran hutan gitu. Jadi ya itu aja lah. Jadi nggak ada strategi yang akhirnya efektif yang bisa paling tidak mengurangi gitu asap-asap. Dan asap itu berbahaya, itu bisa kanker tenggorokan gitu ya. Jadi itu udah banyak kasusnya nih karena kebakaran hutan ini, gangguan sesak napas, ISPA, dan bahkan lebih parah lagi gangguan tenggorokan menuju ke kanker tenggorokan gitu ya, laring, nasolaring cancer. Wah berbahaya sekali dah. Jadi mudah-mudahan nih ada langkah yang efektif nanti dicegah lebih awal nih kebakaran hutan sebelah sini ya. Dan juga Jakarta tadi itu bagaimana penanganannya itu harus jelas, pasti gitu loh. Kan itu udah berulang-ulang kali gitu kejadiannya, bukan baru terjadi kemarin sore istilahnya gitu. Jadi udah harus ada langkah efektif, sudah ada road mapnya gitu cara penanganannya, sehingga tinggal dirubah-rubah sedikit aja gitu, atau dilakukan lebih awal, lebih dini gitu. Kasihan lah rakyatnya bos gitu, dari zaman penjajahan sampai zaman sekarang nggak ada perbaikan gitu loh. Jadi banyak yang menderita terus, udah gaji kecil jadi kerja seperti kerja rodi istilah zaman Belanda sama Romusa zaman Jepang. Seperti gitu kali ya, mirip-mirip gitu loh. Jadi sebagian rakyat miskin tetap miskin dan nggak tega lihatnya dan pengetahuannya rendah gitu. Jadi mau dibilang apa ya, nanti kalau mau pemilu bagi kaos kasih 50.000 itu aja. Setelah itu BBM naik, listrik naik, sembako naik gitu. Terus lama-lama pandemi lagi muncul lagi
Jadi rakyat hanya pelengkap penderita aja. Ini menyaksikan di video-video YouTube itu orang-orang mondar-mandir politik terus ya yang dibicarakan. Ini rakyat sementara gimana ininya, apalagi hutan di sini nih, wah daerah-daerah kebakaran hutan. Itu kan udah puluhan tahun begitu kebakaran terus. Jadi harus dibuat cara penanganannya efektif loh. Nih sekitar 30 lembar ini cara penanganan ini hutan yang terbakar, pencegahannya seperti ini gitu loh. Itu aja nih jadi patokannya, SOP-nya gitu. Sehingga kalau ada perubahan ya dirubah sedikit gitu loh. Dan sudah infrastrukturnya dibuat nih agar kebakaran nggak meluas, nggak melebar gitu. Ini saat ini banyak komplain udah, mungkin di Singapura juga udah mulai khawatir gitu ya. Tapi rakyat di sini juga perlu diperhatikan kehidupannya gitu loh. Gitu bos ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.